Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Selasa malam hari ini tanggal 9 Mei 2023. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus karena kasih Tuhan sempurna senantiasa menyertai kita. Kita dipelihara sama Tuhan sepanjang hari, dari pagi, siang, sore, menjelang malam. Sebentar kita akan tidur istirahat, tapi kita cinta Tuhan Yesus. Sebelum kita istirahat, mari kita datang kepada Yesus. Kalau Bapak Ibu bersama istri, suami istri, anak-anak, mari datang menyembah, adakan mezbah keluarga, membangun persekutuan dengan Tuhan. Biarpun hanya doa 5 menit, doa sebentar, tidak masalah. Yang penting ada kebersamaan, ada kesehatian, ada hati yang tertuju kepada Yesus. Hati kita melekat dengan Tuhan, sepanjang Yesus satu-satunya juru selamat kita. Bersama dengan Yesus kita sanggup melakukan perkara besar. Bersama Yesus kita dapat kekuatan baru. Dia akan bertindak, memberi pertolongan. Anugerah Tuhan senantiasa bersama kita semua. Saya Pastor Yakob Rahmat menyanyikan sebuah pujian. Engkau ada bersamaku, bersamamu Bapa. Ku lewati setiap persoalan, setiap pergumulan, setiap masalah apapun Bapak Ibu saat ini hadapi. Tapi datanglah kepada Yesus, percaya. Jangan pernah berubah dengan Yesus, jangan pernah jauh. Sebab Dia adalah satu-satunya Tuhan yang nyata. Alami, punya pengalaman pribadi bersama Yesus. Begitu indah melangkah bersama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Haleluya. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Dia tidak pernah biarkan kita sendiri. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, haleluya, adalah bersamamu. Amin, haleluya. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Amin, haleluya. Bersamamu Bapa, amin, haleluya. Ku lewati semua, amin, haleluya, perkenananmu yang haleluya. Teguhkan hatiku, amin, haleluya. Engkau yang bertindak, amin, haleluya, memberi pertolongan, amin. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku, amin, haleluya. Bersamamu Bapa, amin, haleluya. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang haleluya. Teguhkan hatiku, amin, haleluya. Engkau yang bertindak, amin. Terima kasih Tuhan, memberi pertolongan, amin. Terima kasih, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan. Dalam Mazmur pasal 60 ayat 14 ada janji Tuhan. Jangan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, sebab Dia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Oh, bersama Yesus kita sanggup menghadapi segala-galanya. Bersama Yesus, anugerah Tuhan amat besar melimpah dalam kehidupan kita. Amin, haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah ku ragukan ku sendiri. Dia tak pernah biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku,
bersamamu. Amin, haleluya. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Amin, haleluya. Bersamamu Bapa, amin, haleluya. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Amin, haleluya. Engkau yang bertindak, amin, haleluya, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya-Mu kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Engkau-lah yang berkuasa, dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama-Mu Yesus yang sempurna, Yesus yang ku cintai. Bapa, oh Bapa, Engkau yang ku junjung tinggi. Haleluya. Tiada yang lain, hanya Engkau satu-satunya Bapakku, Juru Selamatku. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku Bapa, sucikan pikiran dan hatiku. Haleluya. Sebentar aku hamba-Mu mau baca firman Tuhan. Firman-Mu sumber kebenaran, sumber kekudusan, sumber segala-galanya jadi dalam Engkau. Ampunilah Bapa semua dosa dan salahku Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya malam ini adalah malam yang diberkati Tuhan. Sebentar kami baca firman Tuhan. Berfirman Bapa, supaya kami makin mengerti dan melangkah di dalam firman-Mu. Engkau bentuk hidup kami Bapa, anak-anak-Mu, untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selasa malam tanggal 9 Mei 2023. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita baca firman Tuhan. Tuhan lihat dari surga, Bapak Ibu ya. Karena Tuhan berfirman di dalam Mazmur 53, saya mau baca ayat yang ketiga ya. Mazmur 53 ayat 3, Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Orang berakal budi adalah orang mencari Tuhan. Malam hari ini Tuhan lihat dari surga. Tuhan lihat saya, Tuhan lihat Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu bersama saya mencari Tuhan. Rindu kita seperti seekor rusa rindu akan mata air. Demikian jiwaku Tuhan rindu akan Engkau. Bersatu hati dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, menjadi satu roh, mendekatkan diri dengan Tuhan Yesus, menjadi satu roh. Tuhan Bapa kita luar biasa. Amin, puji Tuhan. Tema firman Tuhan pada malam hari ini,
Maka sekarang Tuhan berfirman, maka kemuliaan Moab akan menjadi kehinaan. Coba nih, sudah saya terangkan ya. Tadi pagi, Moab itu adalah bangsa yang tidak takut akan Tuhan. Ya, bangsa yang dihukum sama Tuhan, saudara. Yang seperti yang saya sudah terangkan dari anak Lut, ya, yang durhaka itu. Masa dia berzina dengan papanya? Ya, dari situ lahirlah Moab dan termasuk Bani Amun. Ya, nggak bisa diberkati. Kalau orang main-main berdosa mempermainkan Tuhan, ya, nggak bisa. Maka kita takut sama Tuhan supaya hidup di sini kita bisa belajar. Dengan baca firman Tuhan, saudara tahu garis-garis Tuhan. Yang mana haba-habu tidak boleh lakukan, mana yang harus kita lakukan. Ya, jadi ada dua garis. Garis merah, larang. Dosa kita larang itu. Firman Tuhan dilarang. Ya, segala macam bentuk dosa, durhaka, kefasikan, dalam nama Yesus, hancurkan semua itu. Sisik dari kita. Tapi kita mau jalan di jalan yang Tuhan. Hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Mari kita baca Yesaya pasal 16 ayat 1 sampai 14, demikian firman Tuhan. Mereka mengirim anak domba kepada pemerintah negeri dari Selah melalui pada gurun ke gunung Putri Sion. Seperti burung yang lari terbang dan isi sarang yang diusir. Demikian anak-anak perempuan Moab. Di tempat-tempat penyeberangan sungai Arnon berilah nasihat pertahankan hak. Jadi laungan yang teduh. Di waktu rembang tengah hari sembunyikan orang-orang terbuang. Jangan khianati orang-orang pelarian. Biarkan orang-orang terbuang dari Moab menumpang padamu. Jadilah tempat persembunyian baginya terhadap si pembinasa. Apabila penggagahan sudah berakhir, pembinasaan sudah lewat, dan orang lalim sudah habis lenyap dari negeri. Maka suatu tahta akan ditegakkan dalam Kastia, dan di atasnya dalam kemah Daud akan duduk senantiasa seorang hakim yang menegakkan keadilan dan yang segera melakukan kebenaran. Kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab, alangkah angkuhnya dia, tentang kencongkaannya, keangkuhannya, dan kekemasannya, dan tentang cakap anginnya yang tidak benar. Sebab itu biarlah orang Moab meratap seorang karena yang lain. Biar sekalian meratap mengingat kue kismis Kir Hareset. Biarlah mereka mengadu dan hancur dulu sama sekali. Sebab kebun-kebun Hesbon dan pohon anggur Sibma telah merana. Para penguasa bangsa-bangsa telah memotong pohon-pohon anggurnya yang terbaik, yang dulu meluas sampai ke Yeser, dan merambat ke padang gurun. Ranting-rantingnya berserak sampai ke seberang laut. Sebab itu aku turut menangis dengan Yeser, karena pohon anggur Sibma. Aku mau membasahi engkau dengan air mataku, hai Hesbon dan Eleai. Sebab pada musim kemarau tepat waktu panen, musuh menyerbu dengan pakik pertempuran. Telah lenyap sukaria dan sorak-sorai. Dari kebun buah-buahan telah menghilang dari kebun-kebun anggur. Tepik sorak dan sorak-sorai tiada pengirit anggur tempat pemerasan. Pakik mereka sudah berhenti. Oleh karena itu, seperti kecapi mendengking, begitulah hatiku menjerit melihat keadaan Moab, dan batinku tergerak melihat keadaan Kir Heres. Ayat 12. Maka sekalipun Moab beribadah dan bersusah payah di atas bukit pengorbanan, dan masuk ke tempat kudusnya untuk berdoa, ia tidak mencapai apa-apa. Itulah firman yang diucapkan Tuhan tentang Moab pada waktu yang lalu. Ayat 14 yang terakhir. Maka sekarang Tuhan berfirman, dalam 3 tahun menurut masa kerja prajurit upahan, maka kemuliaan Moab serta dan keramaian yang besar akan menjadi kehinaan, dan orang tertinggal akan sangat sedikit dan tiada berkuasa. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan sudah kita baca dan dengar di dalam kitab Nabi Yesaya 16 ayat 1 sampai 14, bicara tentang Moab. Bicara orang kafir, orang fasik, orang tidak takut akan Tuhan, orang yang tidak taat, yang hidup penuh kedagingan sendiri, yang sombong congkak. Inilah contoh, saudara. Ya, maka di sini pentingnya kalau kita baca firman Tuhan, kita bisa mengerti. Coba kalau Bapak tidak baca, dasar ukuran kebenaran apa? Pendapat diri sendiri. Tapi kalau kita baca firman Tuhan, kita jelas tahu garis-garis mana yang harus Tuhan kerjakan, garis mana yang harus kita kerjakan, yang sesuai dengan firman, mana garis yang tidak boleh kita kerjakan. Salah satunya lihat ini, bangsa Moab, bangsa yang congkak, yang sombong, yang tidak takut akan Tuhan. Keangkuhan Moab, lihat ini. Yang ayat 6. Kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab. Alangkah angkuhnya dia, tentang kencongkannya, keangkuhannya, dan kegemasannya, dan tetap cakap angin yang tidak benar. Coba nih, semua perkataan penuh dengan kebohongan dusta. Bapaknya iblis. Kalau kecongkak sombong, bapaknya iblis. Lucifer jatuh karena sombong. Dalam Yesaya 14 ayat 14 yang kemarin saya bacakan,
Ya, saya mau baca ayat ini. Ini kejatuhannya dari Lucifer. Ayat 14. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sombong dia. Masa Tuhan mau dilawan, mau disaingin? Gak ada. Satu-satunya hanya Tuhan yang sempurna. Saya selalu berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan itu pangkatnya sempurna, pangkat sempurna, pangkat sempurna, tak terhingga sempurnanya Tuhan. Tak terbatas kesempurnaan Tuhan. Itu keagungannya, kekudusannya, kasihnya, segala-galanya, pangkat segala-galanya. Tak terdefinisikan. Karena begitu agung, mulia, dan sempurna. Sehingga demikian saudara, belajar kita takut sama Tuhan. Jangan sampai hidup sembrono. Jangan dicongkak sombong. Karena orang congkak sombong di dalam Yakobus pasal 4. Allah melawan orang sombong. Coba kita baca. Yakobus pasal 4. Ini ke-6 semua baca. Supaya kita melalui firman-firman kita bersyukur kepada Tuhan. Supaya makin hari kita makin dewasa. Makin hari kita hidup makin benar. Seperti pisau makin hari dipertajam saudara. Untuk apa? Untuk kita berguna untuk Tuhan. Untuk menjadi perkenanan Tuhan. Ya. Yakobus pasal 4 ayat 6. Mohon maafin. Saya keselak saudara. Tetapi kasih karunia yang dianugerahnya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang congkak, tapi mengasihi orang rendah hati. Jadi orang sombong akan direndahkan. Tidak boleh takut. Sampai lihat ini ayat 12. Maka sekalipun mau pergi beribadah dan bersusah payah di atas bukit pengorbanan dan masuk ke tempat kudusnya untuk berdoa, ia tidak mencapai apa-apa. Karena hatinya jauh dari Tuhan. Seperti dalam Matius 15 ayat 8 saudara. Dikatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Jadi artinya setiap Bapak Ibu, kalau datang kepada Yesus, datanglah dengan sungguh-sungguh. Tubuh, jiwa, roh. Tubuh datang kepada Yesus, jiwa pikiran kita datang kepada Yesus. Hati kita berikan untuk firman Tuhan. Tidak boleh ada dendam dan dengki benci keluar dalam nama Yesus. Kita bersungguh-sungguh sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan karena Tuhan lihat hati. Maka itu malah di firman Tuhan malam hari. Mari kita mau takut sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan. Kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semuanya. Ada kemenangan bersamamu Bapa. Ku lewati semua. Amin, haleluya. Perkenananmu ya, amin, haleluya. Teguhkan hatiku, amin, haleluya. Engkau yang bertindak, amin, haleluya. Memberi pertolongan, amin, haleluya. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Amin, haleluya. Bersamamu Bapa, haleluya. Ku lewati semua, haleluya. Perkenananmu yang haleluya. Teguhkan hatiku, amin, haleluya. Engkau yang bertindak, amin. Terima kasih Tuhan. Memberi pertolongan, haleluya. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerah Tuhan senantiasa bersama kita. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Amin, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan,
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Sebelum berbangun tidur, mari hati kita tertuju kepada Yesus. Kita rendahkan diri kita, datang kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan akan memberkati kita. Dalam nama Yesus, setiap Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Bersama dengan Yesus kita lebih dari pemenang. Amin. Tuhan bersama kita, Immanuel. Haleluya, puji Tuhan. Amin.